Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Karena dengan hidayahnya lah kita mampu menapaki kehidupan ini. Karena sesungguhnya hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Hatta Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang beliau cintai. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah akuluna basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan muniran. Salawat beriring salam mari kita senantiasa sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan kepada kita semuanya, dan sebagai penyeru kepada kebaikan-kebaikan yang kita semuanya berharap syafaatnya besok di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sedikit akan menjelaskan bagaimana manusia-manusia saat ini begitu banyak ketakutan-ketakutan yang dirasakan olehnya. Takut akan kelaparan, takut akan kemiskinan, takut akan kematian. Mari kita lihat. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah menjelaskan di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyatakan aku beriman, Tuhanku Allah, Allah Rabbku. Kemudian dia istiqomah menapaki jalan-jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun kepadanya para malaikat-malaikat seraya menyatakan, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan pula engkau merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira akan surga Allah yang dijanjikan kepada kalian semuanya. Hadirin mendengar dan pemirsa podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Suatu ketika Sofyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku sesuatu tentang Islam yang aku kemudian tidak akan bertanya kembali kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul, katakan, amantu billah, tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomahlah. Hadirin rahimakumullah, ini menjelaskan kepada kita
bahwasanya mereka orang-orang yang beriman tidak akan merasa takut dan gentar apapun di kehidupan duniawi ini. Karena sesungguhnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak usah takut, tidak usah sedih. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Dalam sebuah tafsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya al-malaikah, para malaikat akan turun berbondong-bondong kepada mereka orang-orang yang beriman, kemudian beristiqomah dalam menjalankan keyakinannya, dalam menjalankan syariat-syariat yang dicontohkan dan diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW dalam 3 kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah ketika orang-orang yang beriman berada dalam sakaratul maut. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa takut ketika sakaratul maut datang kepada kita? Ketika sakaratul maut datang menghampiri orang-orang yang beriman, siapapun mereka pasti akan merasa gentar ketika malakatul maut datang kepadanya. Tetapi mereka orang-orang yang beriman akan didatangi oleh para malaikat, diberikan motivasi, diberikan penyejuk hati agar mereka tidak takut akan kematian. Allah takhafu, kata malaikat. Tidak usah kalian takut akan kehidupan setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan engkau berduka hati atas kehidupan dunia yang engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira karena sesungguhnya surga Allah menanti di depan kalian. Maka mereka orang-orang yang beriman tidak akan merasa takut ketika datang malakatul maut menjemput nyawanya, mengambil nyawanya dari raganya. Itu adalah tempat dan waktu di mana para malaikat datang kepada sesiapa orang-orang yang beriman, yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat Islam, menjauhkan dirinya dan keluarganya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah ketika mereka manusia berada di alam kubur. Ketika malaikat Mungkar dan Nakir datang kepadanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan di kubur, maka sesiapapun akan merasa gentar. Sesiapapun akan merasa takut akan kehadiran 2 malaikat tersebut. Maka kembali para malaikat datang kepada orang-orang yang beriman, seraya memberikan sebuah motivasi kembali, menenangkan hatinya, menenangkan jiwanya, agar orang-orang yang beriman tenang di alam kuburnya, tenang ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Seraya para malaikat kembali menegaskan, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah bersedih, karena surga Allah sudah menanti di depan mata. Maka kembali orang-orang yang beriman akan merasa tenang. Bagaimana orang-orang tidak merasa tenang ketika sebuah kabar gembira diberitakan kepadanya? Maka mereka di alam kuburnya akan merasa tenang, jiwanya akan merasa tentram kembali. Hadirin pendengar dan pemirsa podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ketiga di mana malaikat-malaikat turun kepada orang-orang yang beriman seraya memberikan kabar gembira adalah ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan oleh Allah, ketika akan dihisab semua amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan, dosa-dosa mungkin barangkali yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita akan merasa gentar. Kembali kita akan merasa takut. Akankah amalku
lebih baik daripada kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Pun sebaliknya, akankah kesalahan-kesalahanku akan lebih besar dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan. Kembali orang-orang beriman merasa takut. Maka sekali lagi datang para malaikat kepada orang-orang yang beriman seraya memberikan sebuah kabar gembira, menenangkan jiwanya, menenangkan hatinya. Seraya malaikat menyatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah takut, tidak usah bersedih, karena surga Allah sudah menanti di depan mata. Maka kembali orang-orang yang beriman akan merasa jiwanya tenang, akan merasa batinnya sejuk ketika mendengarkan kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat. Itulah kebaikan, keburukan yang telah kita lakukan, maka sungguh akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah adalah sebaik-baik hakim. Allah adalah sebaik-baik hakim di alam ini. Itulah 3 tempat di mana para malaikat datang kepada orang-orang yang beriman seraya memberikan sebuah kabar gembira yang menyejukkan hatinya, sehingga sekali lagi ketenangan muncul dalam diri dan jiwa orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Mereka itulah orang-orang yang sudah menyatakan dirinya orang-orang beriman kepada Allah seraya senantiasa menjalankan syariat-syariat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan sebuah wawasan kepada kita untuk kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita senantiasa berdoa agar kita diberikan oleh Allah kekuatan, agar kita diberikan oleh Allah kesabaran dalam menapaki sisa-sisa kehidupan ini yang penuh dengan onak dan duri ini, seraya senantiasa diberikan petunjuk, seraya diberikan oleh Allah bimbingan agar kita senantiasa berjalan di atas rel-rel yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diberikan contoh dan teladan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul qaul. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.